Madi lonjol ke ada Habib ya. Timbul Habib kada beguringan. Habis ini Habib kemana lagi? Langsung buka mobil Habib. Sok Tapi ya, habis untuk sampai kena. posisi dia sampai dulu ya. No. 121 udah melihat. Hanya semenit. 200 dah, 203 dan melihat. 239, 273. Nah, 306. Pian orang mana? Di mana guru? Di Lamandau. Itu pang sudah jadi orang. Nah, 400. Nah, 411. Banyak orang gak ada guringan tengah malam. tiba mumpak. Masya Allah. Adanya timbul serangan kalau 500 dah nah melihat. Mang Dinding live melayang lah. Ya orang mayam mana ya lah. Masya Allah. Pontianak hadir orang mana pian Lamandau. Masya Allah. kayak apa? Ya banyak kayak Dengan Habib Muhammad lagi nah kalau beliau khusus menjawabkan pian malam ini. Masya Allah. Lampung hadir. Habib hendak belajar lebjar. Makassar. Kuatlah mau Jakarta lawan pian guru minta nomor Habib pian bah ulun kalau berduaan kada kawan dia tangi je. Kalteng hadir insyaallah. Iya. Waalaikumsalam. Turun deh nah. Waalaikumsalam Ahmad. Hah? Enggak ada bakurus, kada masuk baju. Teganal baju ah dari bahari ya, ganal baju daripada awak. Oh Habib kalau kah, Sidin berjalanan, Sidin santai di sini. Kebanyakan tamu Sidin dari sana aja, jadi anu Bapak aja pian ke sini jalanan. Doakan Sidin sehat, insyaallah. Wah hanya rompat nih orang Lamandau. Waalaikumsalam. Ahmad, terima kasih Ahmad. Malam nih banyak orang kada guringan lah. Masya Allah. Jauh guru lah ulun di Martapura. Enggak rancak ya kita ke Martapura. Nurul Amin. Zex. Iya di Lamandau. Waalaikumsalam. Kayak apa emosi Yusuf Al-Makassari Manul Guru. Kada kawa kita mengukur ilmu orang. Kada bisa. Ilmu yang baik itu pasti membawa kepada kebaikan. Mengarahkan kebaikan, mengarahkan orang mengenal Tuhannya itu. Terima kasih. Berapa 500 masih lah? Ada 100-an. Tapi bila kita mulai berkisah, lagi
Habib pergi saja lah. Kenapa kita? Kalau kuadan mang manu. Pinando yakon Habib ya. Iya tadi ditakoni kalap ya. Bisa juga lip gue nah, alhamdulillah aja Habib mau lip ya. Tadi tuh kan. Ada aja sih dia nggak ada mau lip. Ahmad makasih. Di Lamandau. Kalteng. Dulu minta izin aku foto dengan Habib, manggil dia ngantuk dia ya. Oh iya, iya. Boleh ya. Ayo sini. Ya baunya Habib Usmanto kontak jangan Habib ya. Nah, enggak pasti. Berduduk apa nih, Re? Oh iya. Ada ambil kambang kah? Kambang ada situ. Ada kambang bagus tadi. Di Kujan yang bekas imam. Imam di Kujan bekas di Masjidil Hoja. Ya. Bujur-bujur anak berdiri pre. Kayak orang anak beranak. Iya Habib Muhammad. Ada di wadah ulun Habib Muhammad. Sabi yan ay sabi je. Supaya yang mau fotokan gantian. Iya. 1 2 Ya. Ganap pre. Ganap. Waalaikumsalam. Seberapa aku lagi? Oke. Sekarang gini. Yang Iya beras Kalimantan titip salam ampian jar. Pipe. Ngarannya beras Kalimantan pipe. Tarik baik. Ya. Dua apa ya sama kita. Kamu ada di kelompok sama dia. Banyak Habib. Di mana wah ini bagus di lantai saya masalah. Oke, masih udah cenderung kasat tuh. Nasi penuh itu dulu ya. Masih di situ jadi sekarang ada perpindahan dari dulu lah. Kalau ayo lu di situ. Iya. Sayang berarti. Selamat. Iya. Jati. 1 2. Baitul Huda. Iya. Di Baitul Huda. Teran lokal ini. Ganti itu. Ya lu mau fotokan. Makanya ada Atau jadi baik. mau foto aja. Tahu iya. Aku fotokan. Orang tadi jadi sega aja. Ini ya itu aku bingung juga. Aku tumen tak guru. Ini kalau dibawa ke mobil kisah janda aja nggak bisa nyetir ini. Ya, baik kalau warna habis bilang rasuk. Bilang kau minta kan? Oh, kau minta. Nyaman ya anak cara Habib ya. Hafal alon tapi masuk. Siapa bilang ya? Orang kan sini sega. Bagus lah, kan baik ya. Wah ganteng ya. Siapa nang ganteng siapa? Nang ganteng siapa? Berdua ganteng. Oh, Baik yang pada bijanggut lah. Ano bagus? Ya syukran. Nah, ini doakan aku kira tadi Habib Usman ada jadi banyak bertamu membantu ulun ini. bertamu sini nah sama Pak Habib muda juga. 1 2. Ini ya anaknya BP yang kelatik basuhan ulun tadi ya ini anak ini. Oh. Iya. Nah, oke lagi. Setelah grup kan. Ini ambil ke lantas lah ya. Fotonya ambil ke lantas lah besok. Besok jam kerja. Ini tagur bilim. Kalau cerita gue tilang aja. Tilang. Jangan bilim nyokot yang terima aku. Oh yo. Hah? Kenapa akunnya apa?
MT Nur Mustafa. Ulun 2 bibi bisa akun, cuma kalau ini yang live yang akun besar yang ini. Bro, Ya, ya. komplek belakang bro. Nggih, pintu apa? Aku bulan ini menok bulah laki lah. Tolong bimbingannya lah. PPL kah? Oh. Ya, ya lah. PPL kah? Ya. PPL deh. Penyuluh peternakan nggak? Ada ini beliau ini. Nah, gugur nah. Penyuluh peternakan. Kirim salam mohon Habib Muhammad. Nah, Muhammad ya. Dapat lah Habib. Oh ya, dapat kita. Mana ya? Kalau salah. Oh itu Andi follow dulu nah ada juga tambah pengikut seikong kan. Sekali lagi pipi nah. Masalah. Oke sama-sama. Belum lihat lah. Pian kan kau ada ulun tuh be. Ulun masukkan pian lah di sini lah. Pian kau punya ulun 4 ulun di sini Bib. Oh, usah kan biasa. Kada kan bukan kayak itu. Nah, kada bukan kayak itu. Coba ulun supaya sidik pian nah melihat pian seorang itu pengikut pian berapa kira ulun melihat. Ada. Ada pengikut itu. Kayak dulu. Antum ini. Ini kada akun resmi, kada khusus memonitor aja. Oh iya. Umar Barakbah Jambi. Enggak tebenya di sini ceramah jod. Wah. Ada yang ulun katuju bener pian ceramah aja. Anu ne Haji Idis juhud waras pian ya. Nama didengar. Usman nama juga. Haji Idis mantap ulun. Juhud. Manjut jer si Den. Anak lah pian di juhud si Den. Di Lamandau. Matua tuh? Matua. Suka dapat lira pagi. Nggih. Yang berapa guru? Kira. Tergantung Habib mah bila Habib hendak sarapan ke situ kita. Ano? Baras Banjar. Baras Banjar, asik mulai Wakruan lah yang pada malam. Bisa nggak ada dia dapatnya? Masa bisa? Anaknya mah khusus. Itu nyaman biar itu. Jangan juhud jago roe, tarik pulang. Beuh. Lengkap tuh, Pak. Nah, dari keluar memandang nah, weh siapa nih Are? Oh, iya. Pelajarinya semua. Habib kada mau si Den, kada mau ada anak betik tukan dulu aja. Kalau bilang ada beguringan dia semalaman Habib betik tukan. Maka rame bila temulai ya nih. Ada usia akun. Kada ada aja Habib. Kada akun Habib madakan akun. Bila Habib live harus mempaus terus pian. Menggipaus terus. Acara lancar aja, cuma wifi-nya nang kada lancar hari ini. Ali Rehan Alka. Ini Masjid Trump. Biar baca di situ lebih baik. Kan baca di situ aja. Kalau mau istirahat kan ada. Dia kalau mau istirahat, kalau kan istirahat nggak? Oh, bang. Jangan sampai. Nggih, Mas 99. Minggu juga kan terlalu putus mama. Saya pernah tadi ya guru Den. Bulan dulu lah.
Enggak lagi. Ini dong. Mak bahasa Arab kenapa nih? Ketauhidan guru. Anak-anak kok ke kita lah ini. Orang rinduan pian Bipe. Iya aja. Baik anu monitor ya. Menjual itu memang. Apa tanggapan kita kepada orang yang benci kepada keturunan Nabi? Kasih senyum aja. Ini kilo berapa sih? Oh, makan apa? Makan lekatan sayangnya. Macam-macam kami makan ya. Nah, di Banjar adalah buah ini nah. Ini namanya buah matua. Tanya lah. Iya, Bang Maman. 40 menit. Ya, sarung tangan. Di Raudatut Talibin ya, murid pian. Coba. Hadis keluarga. Ke situ kayak. Pengajian malam Rebu kalau di Baitul Huda. Ada apa ya Beb? Dari Bintoro. Benturo keluar. Salam balik. Mie kah? Dari sini. Hah? Ada seru nih orang. Apanya? Aku pas makan di situ Oh tadi. iya. Mie apa? Mie apa? Rumah rebus mie. Ada mie di rumah kalau anda. Ada deh di dalam. Apa kak? Orang keluar nih. Kami bicuor dulu orang keluar nih. Memanjangkan hintala. Arahkan kode intinya tuh. Alihnya kawadan Baduana bagusnya. Habib melajari anak bahasa keluar. Waalaikumsalam. Habib aslinya orang mana? Anak kelahiran Banjarmasin. Bacuor kami. Itu nih, gue dapat uang mana depan bos. Orang ya. Tadi sampai 500 lebih tadi. Ada depan di depan kita. Ini berapa? Berapa bro? Ada apa-apa. Aman dah. Kenapa aja Beb? Nyaman aja bilang wadah pian Beb. Beb Muhammad sudah lama tidak ziarah Habib Ali Kuitang. Oh itu Beb ya bukan Kuitang berarti itu. Umpat naik nah. Nyaman becur. Umpat naik kam. Nah. Kalau ke rumah pian nyaman hari apa Beb? Beb, Bilang ke rumah pian kapan kalau lebaran hari apa nyaman? Lebaran. Pian tuh yang nganggur lah sehari-hari hari apa? Pagi biasa habis main subuh. Aku subuh lah. Nyaman pagi. Awan tengah malam dia. Jangan. Malam, Hah? malam nyaman santai gini. Pada jarang anak terima kasih kecuali berjanjian sudah. Atau kawan lah kayak guru nih misalnya guring di guring di Kalua ya. Iya. Apa kita punya orang biasa. Tahun yang rupiah masih lah sempurna jadi El Abiro ini nano karakan kaji. Terus sebulan penting-penting ya lah. Anak Fahmi Surabaya, iya. Insya Allah. Iya, Habib.
Gimana di majelis itu kan presiden ya? Di mana PTN itu kan di majelis kah? Apanya? Rumah PTN berapa di majelis itu kan? Amun mulai sini sesudah majelis. Sudah itu. Amun mulai muntah sebelum majelis. Pinggir jalan. Masuk ke dalam gang. Yang Hampir kena. Apabila guru kalau ada kenapa? Pian berokok. Berokok kada bisa pipa. Iya. Mun kana bin ulun nih kada kolep sama ulun. minggu kan puasa. Baik mun puadi bisa di anu orang anu selawasan ya. Nggih sudah disampaikan sidin tahu tadi anak pahmi. Nggih. Ya lah be. Iya. Iya, ya be. Nggih. Sidin lagi dukan jadi kada ulun anu kan anu Ahmad Adnan Fadlilah nggih. Dari sini ada rokok. Salat ampih toh. Habib Muhammad Segap di mana guru di Lamandau. Iya itu like itu kawana jamaah itu tahu kode anu kode wipi. Jadi yang datang tuh banyak yang tahu kode wipi. Kekanakan yang tahunya. Jadinya anu apa namanya? Main game-nya seberitaan. Kenapa pada ngelik punya paguruan? Iya main game seberitaan. Karena kan di belakang tuh tahu nomor kode WP sini. Lamandau Kalteng. Pangkalan Bun toh. Pangkalan Bun, masya Allah. Guru. Tahajud boleh nak ada. Boleh nak ada guring. Boleh lah, Beb. Tahajud syaratnya harus guring. Tahajud syaratnya harus guring, itu namanya tahajud. Kalau yang ada tahajud sholat malam namanya. Inge sudah Husin Banjar salam jawan pian. Ada Habibnya melihati di HP Sidin ada. Inge. Anu Sidin lagi berokok jadi kada ulun arahkan wadah Sidin. Inge ngisi wadah ulun. Terima kasih Bi. Biar buahnya pian net di alam gaib. Apanya aja? Biar buahnya pian net di alam gaib. Amun ulun masuk akan ke sini punya pian tuh Bi, buahnya tahu nomor anu pian, TikTok pian. Jangan. Tanyakan dulu lah. Bisa TikTok anaknya khusus memantau aja. Lawas kada ikut pengajian pian iya itu oke Gusti masalah. Nggih. Nggih Keng Selatan. Salam. Waalaikumsalam. Kayak ini. Banyak pian nah salam gasan Habib ya pian itu aja jawab salam aja. Nya pian ka wajah berokok teman di kalain asapnya boleh jempe kalau kelihatan nah sejan rokoknya nang kelihatan. Nah Bib, terima kasih Bi, masya Allah. Yang bertanya boleh aja kena Habib jawabakan. Iya silahkan yang mau bertanya kalau mau naik langsung multi aja dengan ulun, bertanya dengan Habib. Iya. Multi aja kalau hendak berpandai dengan Habib. Di multi aja wadah ulun ini. Kena Habib yang menjawab. Pembuang hulu, inggi, Bahari, masya Allah. Ada tahu kan? Dari luar Batang. Waalaikumsalam. Dari pembuang hulu. Oke. Apanya tuh? Saya punya nggak bisa multi guru. Biasanya dinaikkan guru izin. Mohon maaf siapa ini? Langit biru. Coba ulun naikkan. Sadang bulik Muhammad kata. Biar datang sore tadi. Allah berkatuh. Punya bulik dah kayak apa ini? Emang paguruan kayak itu. Ya, Muhammad Kasam. Assalamualaikum. Yang naik anak betakun aja lah. Nggih. Iya guru mohon maaf belum bisa visi karena
jumlah pengikutnya masih sedikit, masih 100 guru. Oh, siap. Ini Habib dia nih. Segap loh pian. Mas Bro nih. Bro 99 kan? Guru saya. Iya, guru saya Alatas guru. Alatas. Oh iya, Alatas. Ini sama Ali Idrus nah. Dari Alatas sama Ali Idrus. Nah, ini silakan nanya ke beliau. Beliau lagi di tempat saya. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Khair Beb. Ya, kada Alhamdulillah ya Habib. Tinggal di mana Habib? Silakan Di kalau Kalimantan ditanyakan. Iya, Iya, saya mau iya. tanya gini Bib. Masalah tentang syafaat Habib. Mohon diberikan pemahaman syafaat ketika kita tidak bisa berbuat apapun, namun ketika syafaat itu hadir dari seorang zuriat, seperti apa bentuknya Habib? Syukran, terima kasih Habib. Seorang apa? Syafaat dari seorang zuriat. Syafaat dari seorang zuriat ya wasilah atau perantara biasanya. Perantara karena kecintaan kepada zuriat itu lalu menjadi sebuah perbendaharaan yang menjadi sebab Rasulullah mensyafaatkan, karena sang pemilik syafaat itu sebenarnya Rasulullah. Setelah Rasulullah baru turun kepada para anbiya yang lain, kemudian para ulama, kemudian para syuhada, termasuk yang bisa memberi syafaat termasuk orang-orang soleh dan para hufadzul Quran yang hafal Al-Quran. Nah, dari sisi zuriat yang jelas mereka yang tergolong daripada orang-orang soleh, mereka yang tergolong daripada para aulia, para ulama. Adapun yang di luar daripada itu, karena kecintaan kepada mereka lalu membuat sebuah kebaikan yang menghantarkan sebab untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah guru, mohon doanya guru Muhammad, doain sama guru Lamandau. Pertanyaan Anda belum dijawab guru. Makna la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah dalam zikir qalbu dimaknai seperti apa dan bagaimana melihat keesaan di dalam keagungannya. Terima kasih guru. Ulangi pertanyaannya, nah ulangi. Nah, Bisa paham. makna zikir la ilaha illallah dalam zikir kolbu. Bagaimana pemahamannya sehingga kita bisa melihat kenyataan di dalam keagungannya. Seperti itu guru. Iya, mantap tuh. Mun orang harus mengerti dulu makna la ilaha illallah itu baru dia bisa melihat di dalam kalbunya. Jadi orang itu harus mengerti dulu makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftakiran ilaihi ma'adahu. Siapa yang kaya, siapa yang berhajat. Karena seluruh batang tubuh kita ini kan kenyataan la ilaha illallah itu. Jadi kalau kita mengerti makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, kita berarti paham bahwasanya seluruh yang ada pada diri kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat dilihatkan, bergerak digerakkan, hidup dihidupkan. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu fakir. Nah, dengan kita menyatakan diri kita ini fakirlah, kita itu melihat akan kekayaan Allah taala. Kekayaan Allah taala. Kalau kita menyatakan diri kita ini kada kudrat, maka nampaklah kudrat Allah taala itu dengan kita. Kalau kita menyatakan diri kita ini kada maujud, maka yang maujud itu dia. Makanya orang itu untuk mencapai ma'rifat itu menghilangkan akuan. Nah, setelah dia hilang akuannya, maka dia fana namanya. Hilang, lenyap dalam kebesarannya, maka nampaklah nanti ketika diliputi, ketika orang itu mencapai makam wasil, maka orang itu nampaklah diliputi kebesarannya. Sehingga hilanglah sifat basarianya. Nampaklah sifat rububiyah itu yang meliputi akan dia. Dinamakan orang ahli tauhid, ahli hakikat namanya wasil, tubadil. Bergantilah sifat basariahnya itu dengan sifat rabbaniyah. Artinya seluruh sifatnya itu mesra dengan sifat Allah Ta'ala. Seluruh zatnya itu mesra dengan kebesaran zat Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak melihat lagi akan dirinya. Yang dilihatnya itu cuma jalal dan kamalnya. Kesempurnaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang meliputinya. Jamal dan kamalnya. Sehingga dalam setiap gerak dan diamnya dia cuma melihat jamal dan kamalnya.
Sehingga timbullah di dalam batinnya tadi jalal namanya, mengagungkan. Bukan mengagungkan biasa lagi, tapi sudah merasakan keagungannya itu, sudah merasakan kebesarannya. Jadi dia bisa mengagungkan. Kalau orang sekedar menyatakan saja, belum timbul lagi di dalam batinnya itu jalalnya. Tetapi kalau orang merasakan kamal dan jamalnya, itu ada, dia merasa sudah dia, setelah dia menghilangkan akuannya tadi, maka itu akan pasti sudah dirasakan jamal dan jalalnya di dalam hatinya. Nampaklah jalalnya itu di setiap geraknya, di setiap diamnya. Disitulah mengerti seseorang itu yang namanya jamal itu benar-benar tidak ada yang lebih jamal daripada jamalnya Allah Ta'ala. Tidak ada yang lebih sempurna daripada kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi disitulah namanya Allah Ta'ala tuh, kata kita tuh bersifat wahdaniyat. Laisa kamisli sayun. Tidak ada sifat, tidak ada apa, tidak ada zat yang sempurna dan elok selain daripada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kalau kita di makam musyahadah itu, kita harus menyatakan dulu, sempurna dulu wahdatus suhud kita. Sempurna kita mensuhud bahwasanya setiap yang dijadikan Allah Ta'ala ini tidak lepas daripada jamal dan kamalnya. Supaya kita itu nanti bisa merasakan jamal dan kamalnya itu. Jadi orang yang merasakan, memusahadakan jamal dan kamalnya, dia kada bisa merasa sempurna dirinya. Kenapa? Karena terlalu nampak jamal dan kamal Allah Ta'ala. Jadi dia tidak bisa merasakan dirinya sempurna. Disitulah sifat fakir seseorang tadi. Di setiap dia beribadah, karena dia berada dalam ibadah itu adalah jamal dan kamalnya. Sehingga tidak ada timbul rasa ujub, rasa ria. Kenapa? Karena dalam setiap ibadahnya dia memandang cuma jamal dan kamalnya aja. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak guru. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak guru. Luar biasa guru. Guru, saya mau tanya terakhir sambil saya turun. Tapi terakhir, Apa tapi pemahaman bertanya tentang ya terakhir kan guru, pertanyaan terakhir lah. Mudah-mudahan Habib bisa kena buat saya sebagai bekal. Habibnya. Apa pemahaman tentang nur Allah sehingga pengenalan tentang Al-Fatihah itu bisa dijadikan dan diwujudkan dalam sir, sehingga pemahaman ini bisa saya maknai dalam nur Allah. Terima kasih guru. Sebenarnya nur itu intinya satu, ya rahmat Allah Ta'ala. Sebenarnya kalau dipanjangkan sampai ke Fatihah sampai ke Amin itu terlalu panjang. Kalau kita menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim, bikana makana wabiyakun mayakun. Kun jadilah Nur Muhammad. Dengan Rahman Rahimnya lah itu jadi. Nampak Rahman Rahimnya itu jadi Nur Muhammad tadi itu. Sehingga setelah dia ringkas saja lah. Kalau panjang penjelasannya dari Bismillah itu. Sehingga jadinya Nur Muhammad itu kita nah, kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadilah kita ini asalnya tidak ada menjadi ada. Sehingga kita bisa dengan Rahman Rahimnya lah kita ini ada. Rahman Rahimnya itu meliputi apa? Meliputi Nur Muhammad tadi itu. Nah, meliputi Nur Muhammad. Kenyataan Nur Muhammadnya kita. Sehingga jadilah kita. Lalu kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang memelihara alam. Dari awal kita kada dijadikan, sehingga kita dijadikan daripada Nur Muhammad tadi itu, lalu kita jadi. Disitulah tetap setelah kita jadi, kita bisa bergerak, bisa bersuara, kita mengucapkan Alhamdulillah. Kepada siapa? Rabbil Alamin, yang memelihara kita. Memelihara kita tuh dari awal penciptaan sampai diciptakan. Namanya nikmat imdad namanya. Nikmat ijad, nikmat imdad. Setelah dijadikan, imdad senantiasa diliputi terus oleh Rahman Rahimnya tadi. Rabbil Alamin, dijaga. Kita ini kan seluruh batang tubuh kita ini namanya alam namanya. Jadi kada bergeser kita ini dari satu tempat ke tempat lain. Kalau pang misalnya tepuh huruf hinak kita dengan mata kita, ndak. Aliran darah kita itu kada tertukar dengan yang lain, ndak. Itu dijaga terus, namanya imdad namanya, nikmat imdad. Artinya kalau di dalam tauhidnya, kita ini setelah dijadikan kemelekatan, tetap diliputi oleh sifat kebesaran daripada rahmatnya Allah Ta'ala tadi. Kalau bahasanya tuh Nur Muhammad tadi itu. Kalau kita menjelaskan, Habib panjang penjelasannya. Kalau dari awal kita tuh menyelesaikan Bismillah aja susah. Walhasil kita mengingatkan bahwasanya kita ini maujud itu karena Rahman Rahimnya Allah Ta'ala. Nah di situ aja kita tafakurkan. Kalau ndak Rahman Rahimnya sekali kita menarik nafas, ndak bisa keluar.
disitulah sifat Rahman Rahimnya ada. Sehingga kita merasakan keluar napas kita ini adalah bentuk Rahman Rahimnya. Tangan kita bergerak ini bentuk Rahman Rahimnya. Tidak bisa lepas kita ini daripada Rahman Rahimnya, daripada namanya rahmatnya seberataannya itu. Semuanya itu. Seperti itu. Wallahualam. Ini datang dah Habibnya. Nah. Terima kasih guru, terima kasih banyak guru. Habib, terima kasih semuanya guru, mohon Iya. doanya guru. Masya Allah sama-sama. Doanya. Terima kasih banyak guru, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Muhammad Rasulullah itu wajib manusia kah guru kayak gitu juga. Iya kalau Nabi itu pasti manusia, kada mungkin dari jin. Rasul itu. Izin turun guru. Oke, sama-sama, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Syukran. Ya. Oh, Pi, masya Allah. Iya, berkat Rasulullah. Habibnya sudah siap ya menjawab. Silahkan. Maksudnya buka komal kayak tadi, Bib. Bang, istirahat lah. Abahlah seadanya lah. Itu ada lapik nih di bawah nih. Telah kada di musala. Basyarun lakal basar. Ya, manusia tapi kada manusia. Nabi diajar Allah Ta'ala kan ada di Quran. Aku ini Nabi sama manusia, tetapi aku ini diberi wahyu. Itu namanya basarun lakal basar. Basarun lakal basar. Manusia tapi kada sama manusia. Banyak kayak kalau dikisahkan panjang. Ulun ini lagi santai aja, kada menjelaskan detail itu kada kawa ulun kalau kada usuk. Karena timbul nafsu menjelaskan. Guru ada berapa lah waktu sholat Jumat bertangis. Kenapa ada? Harus kewadapian Bapak. Itu aja. Anak berupo. Salat Jumat kah, salat biasa kah, tetangis itu boleh aja. Kita tuh mengeluarkan banyu mata asal jangan menggeraung ya. Bila menggeraung itu batal. Mun tetangis mengalir banyu mata itu kada apa-apa. Kita sembahyang pardu kah, sembahyang Jumat kah kada apa-apa. Ada juga di laqad ja'akum dalilnya di Al-Qur'an enggih. 4 saja jalan hidup apa saja yang bakal terjadi. Nafsu kada ada titik, kada ada koma. Di Lamandau. Muhammad Azharuddin. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal jannah wal Nggih pian hendak bepandir dengan ulun kah dengan Muhammad kah? Masya Allah. Dipanggil apa saja nggak apa-apa Habib. Enggak Salam maksudnya santun, mau Rahayu. dengan Habib apa dengan saya. Salam santun juga. Dari Sama mana? aja, salam santun Rahayu. Dari Kediri, Jawa Timur. Akhirul Karim. Injih. Habib Alhamdulillah. sendiri dari mana? Ulun. Saya bukan Habib. Ini yang Habib nah yang ini ya Habib Muhammad. Ini pimpinan iya. majelis. Subhanallah. Majelis apa namanya? Nur Nubuah. Nah, itu. Beliau ini punya Subhanallah. majelis besar di Kalsel, di Kalimantan Selatan. Kalau saya Kalimantan Tengah. Alhamdulillah, seperti itulah Apa pejalan-pejalan nama tauhid luar YouTube biasa. kan? Majelis Nur Buah aja. Kalau sampean mau melihat YouTube beliau ini, itu Majelis Taklim Nur apa tadi? Nur Nubuah. Oh, alhamdulillah. Punya beliau. Tetap sambung rasa. Nggih. Masya Allah. Ada yang ditanyakan sama Habib? Silahkan. Ya. Bagaimana mendudukkan kesucian itu? Itu aja. Udah.
Ini yang saya tanyakan di situ. Bagaimana mendudukkan kesucian seorang hamba? Wah, kalau orang Banjar bilangnya itu kalau mendudukkan keakuan kesucian, kedudukan kesucian itu menghilangkan keakuan. Selama orang itu tidak masih ada akuannya, maka dia tidak duduk dalam keadaan suci. Artinya bersih. Bersih memandang bahwasanya dirinya itu masih ada, itu kada bisa. Kalau dia tidak menghilangkan akuan, harus kalau dalam ilmu hakikat itu dinamakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Syarifah, boleh Habib? Syarifah dinaikkan, Syarifah Habil. Nanti one by one, biar fokus Oh, maksud saya. satu-satu. Heeh. Tak kira buka koma 9 biar ada yang biar hidup gitu loh. Satu. Nah, gitu. Iya, nggak apa-apa, satu-satu. Iya. Iya. Biar Kalau fokus. kalau belajar suci kan banyak yang bisa, tapi mendudukkan kesucian ini loh yang berat. Belajar Siapa suci tahu. ini yang mudah. Ah, kalau menurutku Orang gitu kalau beda. mengucapkan subhanallah itu harus paham dulu. Subhanallah, ya, maha suci ya. Itu harus pandangannya di sifat wahdaniyat. Arti maha suci itu kan kesempurnaan. Tidak ada zat yang sama, sifat yang sama, afal yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu mengambil hak-hak Allah taala, merasa dia mempunyai sifat, mempunyai afal, mempunyai zat, disitulah kedudukan musyahadah itu belum tepat lagi, belum kena lagi, belum sebenarnya musyahadah. Karena dia masih merasa dia yang menyaksikan. Tidak yang menyaksikanlah yang menyaksikan itu. Harusnya seperti itu. Itu di makam musyahadah, tetapi seseorang itu kan beda-beda nanti tingkatan musyahadahnya. Memandang kebersihannya itu, kesuciannya itu. Jadi melalui proses juga dari merasa dia yang musyahadah, nanti dia diberikan oleh Allah Ta'ala ilham, petunjuk, irsyad, sehingga dia merasakan masih merasa dia yang merasa musyahadah. Sampai nanti diberikan Allah Subhanahu wa taala nur syahadah. Benar-benar dia menyaksikan dengan penyaksiannya. Nah, seperti itu. Itu baru dinamakan kedudukan suci seorang hamba tadi itu. Wallahu a'lam. Sampai nanti makamnya sampai kepada makam wasil. Kalau makam wasil kan dia benar-benar tidak ada. Jadi kita tuh sampai di makam bahwasanya kita itu cuma menyatakan saja. Menyatakan sifat kita tidak maujud, zat kita tidak maujud, afal kita tidak maujud. Setelah itu diberikan Allah Subhanahu wa taala jajab, di mana kita merasa tidak lagi kita yang maujud. Tidak lagi kita merasa mempunyai sifat, mempunyai afal. Sebagaimana orang merasamkan dirinya menjadi artis. Afalnya dirasakan afal artis, sifatnya dirasakan sifat artis, zatnya dirasakan sifat zat artis. Sehingga nanti dia tenggelam, perasa dirinya adalah artis itu. Padahal orang melihatnya biasa aja, tetap aja namanya Pudin. Tapi dia merasakan dirinya bukan Pudin lagi. Seluruh sir daripada itu daripada yang artis tadi masuk dengan dia. Sehingga dia bukan merasa dirinya. Seperti itulah gambaran orang itu wasil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menghilangkan apalnya, menghilangkan sifatnya, menghilangkan zatnya, tidak ada akuan bagi dirinya, nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa diliputi sifatnya. Hilang sifat basariahnya, diganti dengan rabbaniyah. Wujudnya digantikan dengan wujud rabbaniyah. Bahasanya itu bukan dia menjadi Allah taala, tetapi merasa diliputi kesempurnaan oleh sifat dan apalnya Allah taala, sehingga setiap gerak dan diamnya itu nampaklah kezahiran daripada sifatnya Allah taala. Artinya terbukanya rahasia. Kalau orang mengatakan bahwasanya aku bergerak ini karena kudrat Allah Ta'ala, itu masih di makam musyahadah. Tetapi manakala dia benar-benar nanti diberikan rasa oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa jajab di mana dia tidak merasakan lagi, tetapi setiap geraknya dia merasakan keelokan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di situ. Disitulah namanya terbukanya kasyaf, namanya terbukanya hijabnya tadi. Wallahu alam. Itu baru namanya benar-benar orang itu merasakan, bukan lagi memusahadahkan. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Ini saya sedikit memberi wacana, juga ada mungkin di asah-asih ya. Tingkatan orang mengenal diri kan pintunya ada fana. Kalau udah ketemu musyahadah mi'raj, jati diri, ini kan pintu mau masuk ke situ kan fana. Bila Enggak.
Awalnya Bentar, itu bentar, kita Habib. Ya, musyahadah nanti dulu. bentar. Hmm. Musyahadah kan ada tingkatannya kan? Tingkatannya syahadatnya Hmm. syariat, syahadatnya toreko, syahadatnya orang udah ketemu jati diri, dan syahadatnya orang udah masuk wilayah Al-Quran yang hidup. Di situ kan ada pintu. Pintunya apa? Fana, fana billah, fana wal bako. Nah, ini beda penempatan. Paham maksud saya? Apa? Paham saja. Paham. Ya, Cuma seperti ini. karena Kita masalah karena kepanaan orang itu. suluk ini, bentar. Coba seperti ini Ya, dulu. Kita ya, masalahnya tuh kita sampai kepada talqin saja. Talqin memusahadahkan saja. Karena ma'rifat itu kan pemberian Allah Ta'ala. Masalah fana dan tidak fana itu wallahu alam. Cuma kita itu batas kita sampai di makam musyahadah saja. Makam musyahadah itu kita benar-benar menyaksikan diri kita ini tidak maju sampai di situ aja kemampuan. Bahkan guru kita pun sampai di situ aja mentalkinkannya. Sisanya setelah itu cuma musyahadah itu adalah pintu untuk kepanaan. Makanya disebutkan kalau orang panah itu dinamakan ibtidaul ma'rifat. Itu permulaan ma'rifat. Dinamakan orang di makam musyahadah, di makam salikin itu adalah makamnya orang yang namanya memanakkan diri. Tetapi belum panah sebenarnya. Makamnya baru insanul kamil. Sempurna dia mengenal dirinya, mengenal sifatnya, mengenal apalnya, mengenal zatnya. Sampai di situ aja batasnya. Itu adalah pintu untuk mencapai kemarifatan. Walaupun kita mengamalkan zikir syariat, zikir tarikat, zikir hakikat, itu sampai di situ aja. Masalah dia kita itu paham ma'rifatnya nanti itu kan setelah kita panah di dalam zikir itu. Sehingga yang dijikiri itu nampak. Itu masalahnya panah itu pemberian Allah Ta'ala. Namanya ma'rifat itu pemberian. Kalau ilmunya bisa dipelajari, ilmunya bisa diamalkan. Tapi kema'rifatan tidak. Kema'rifatan itu hak Allah Ta'ala. Rahmat Allah dari Allah semua. Rahmat. Makanya kalau kita membicarakan panahnya seperti apa, pintu menuju ma'rifat itu seperti apa. Yang jelas secara jahirnya, itu orang itu harus menghilangkan sifat keakuan. Entah bagaimana dia menghilangkan, entah berzikir, entah dia musahadah, entah bergerak, entah berdiam, entah berjalan, entah berabah, entah berbaring, terserah. Nanti diberikan sir sendiri nikmatnya seperti apa dia memanakkan dirinya. Tidak mesti orang itu harus berkurung di dalam kamar berkhalwat, tidak mesti. Karena kepanaan maksudnya orang yang di jalan tarikat itu, dia tidak lepas daripada musyahadah dan murakabah itu. Memanakkan, menghilangkan, merasakan bahwasanya dia tidak mempunyai apa-apa. Sehingga kemarifatan itu kadang diberikan di waktu dia berzikir, sebelum berzikir, sesudah berzikir, ketika berjalan, ketika berbaring. Itu bisa orang itu mendapatkan kepanaan. Kenapa? Karena dia dawam senantiasa istiqamah batinnya memandang kebesaran Allah Ta'ala. Kalau batinnya ke waktu salat saja, dia itu istiqamah memandang kebesaran Allah Ta'ala, atau berzikir saja, itu belum lagi dimasukkan di makam salikin yang sebenarnya. Makam salikin yang sebenarnya orang itu senantiasa dawam dalam pandangannya itu memandang kebesaran Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak merasa dirinya yang punya sifat, punya akal, itu dawam. Baik berjalannya, berbaringnya, beribadahnya, tidak beribadahnya, semuanya seperti itu. Itulah namanya istiqomah namanya. Makanya di makam ini orang itu harus punya guru. Punya guru murabi mursid namanya. Murabi mursid menjaga zahirnya tetap beribadah di makam tajrid, batinnya pun tetap istiqamah di makam tajrid. Sehingga kalau dia mendapatkan ujian, mendapatkan nikmat, dia tidak goyah dengan ujian itu, tidak tergiur dengan nikmat itu. Terus istiqamah batinnya dibimbing oleh gurunya sampai nanti kepada makam panah itu. Wallahu a'lam. Seperti itu. Jadi harus ada tingkatannya kita. Tingkatannya itu seperti itu. Guru itu kan mentalkinkan kita cuma sampai kita tuh menyatakan diri kita tidak maujud. Adapun merasakan diri kita tidak maujud itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kemakrifatan itu pemberian Allah Ta'ala. Bukan daripada talkin guru. Guru memang secara hakikatnya talkin guru itu, bimbingan guru itu dari Allah Ta'ala juga. Tetapi nanti setelah kita itu merasakan di dalam makam musyahadah, makam zikir, baru setelah zikir kita mesra itu baru diberikan Allah Ta'ala namanya warid. Disinilah kata Ibnu Atta'illah, laulal warid maka nawirid. Orang itu tidak menurut lagi wiridnya daripada gurunya, tetapi warid yang datang itulah yang diikutinya. Makanya orang itu kadang-kadang berwiridnya tidak seperti yang biasanya. Makanya kata saya tadi ada yang berjalan dia enaknya,
Di waktu datang warid itu disuruhnya keluar, ya keluar. Disuruhnya berbaring seharian, ya seharian. Karena setiap warid yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu kalau dilaksanakannya lezat. Karena itu adalah pintu terakhir untuk terbukanya futuhat. Pintu terakhir untuk terbuka futuhat itu warid. Adakah yang langsung diberikan Allah Ta'ala langsung terbuka? Ada. Tetapi orang yang dikehendakinya yahtasu bi rahmatih, yang dikehendakinya ada seperti itu. Alhamdulillah, makasih saudaranya. Satu Sama-sama. lagi, Afinal Karim. Bedanya bisa menjelaskan makrifat, ma'rifatullah, ma'rifat billah, dan mahabbah. Monggo. Di situ kan ada penempatan masing-masing. Sebenarnya orang mendapatkan warid itu, ma'rifat yang sebenarnya itu bukan dari ilmu, tetapi langsung nanti ma'rifat itu ketika kita itu sampai di makam wasil dan sudah merasakannya itu, makanya berbeda-beda, tidak sama walaupun satu guru nanti. Tidak sama. Karena yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu walaupun kita satu guru, satu wiritan, yang dibukakan itu beda. Beda nanti, tidak sama. Misalnya saya sama sampean sama gurunya, sama wiritannya. Itu terbukanya futuhat itu bisa berbeda. Anggaplah saya itu kalau melihat presiden saya menangis. Kalau sampean berjingkrak-jingkrak, itu berbeda. Berbeda seperti itu. Jadi ma'rifatullah, menjelaskan ma'rifatullah nanti saya intinya sama menjelaskannya. Ma'rifat itu semuanya sama nanti. Sebelum kita wasil, makam kita itu tetap sama musyahadah dan murakabah. Menyaksikan dan merasakan. Itu di makam salikin. Nah begitu juga nanti di makam wasil. Kalau tidak dilihatkan kebesaran Allah Ta'ala, kita itu dirasakan. Makanya orang itu kadang-kadang dia merasa fakir karena melihat kekayaan Allah Ta'ala. Dinampakkan pada seluruh batang tubuhnya kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang dirasakan kekayaan Allah Ta'ala dengan dirinya. Sehingga dia gembira ketika menerima itu warid. Menerimanya itu waridnya datang. Makanya orang dalam wasil itu ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang terdiam. Sebagaimana orang melihat seseorang yang dicintainya, yang diharapkannya, ada yang menangis, ada yang terdiam, ada yang tertawa, ada yang berjingkrak-jingkrak. Seperti itulah alamat warid ketika orang wasil. Ada orang yang wasil itu ketika dia mesra sifat dan apanya dengan dia, dia menangis. Ada yang terdiam. Karena apa? Karena di makam itu tetap musyahadah dan murakabah. Merasakan dan menyaksikan. Kalau tidak dirasakan, dia menyaksikan itu. Pasti seperti itu. Makanya seorang aulia itu kadang-kadang dia tidak mau berdoa. Karena dia dirasakan sifat ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Sehingga dia malu kalau berdoa. Kenapa? Karena waridnya yang diberikan panahnya itu di sifat ilmu Allah Ta'ala. Sehingga dia tidak mau berdoa. Karena malu. Kalau dia berdoa sama mengatakan Allah Ta'ala itu tidak bersifat ilmu. Itu pun diberikan oleh Allah Ta'ala rasa yang seperti itu karena dia merasakan murakabah. Diliputi oleh sifat ilmu. Ada yang seorang yang sudah mencapai ma'rifat itu siang malam berdoa. Kenapa? Karena dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepakiran dirinya. Jadi kema'rifatan itu tidak bisa sama satu dengan yang lain. Makanya makam aulia itu, wali itu ada yang sukanya miskin. Tidak bisa dirubah walaupun diberikan apa, dia tetap dalam keadaan miskin, tidak mau dia. Kenapa? Itu bahagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dia lebih enak, lebih lezat memandang kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditambah kepakirannya. Jadi benar-benar tajali dengan dirinya fakir, dengan rasanya pun diberikan Allah Ta'ala kepakiran. Sehingga dia zahir dan batin benar-benar apanya itu namanya muwafiq namanya. Cocok zahir dan batin. Ada juga orang itu misalnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala makam kaya. Dengan wali kewaliannya itu kaya. Kenapa? Semakin banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dengan dia kekayaan, dia juga merasakan dirinya fakir. Karena orang yang fakirlah yang boleh menerima sesuatu itu. Jadi dengan diberikan terus banyak bertubi-tubi diberikan oleh Allah Ta'ala kekayaan baik zahir maupun batin, tetap di batinnya itu merasakan dirinya adalah fakir. Kenapa? Karena dia melihat kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada habisnya. Dan dia menyatakan dirinya yang berhak menerima ini sebenarnya orang fakir. Memang sebenarnya orang fakir. Jadi baik yang kaya ataupun yang fakir ketika seorang mencapai makam aulia, tetap perasaannya adalah kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.
Itu berbeda-beda, ya itu yang lo sebutkan tadi. Berbeda tapi sama aja. Kita kalau masih bertingkat-tingkat tuh masih di ilmu namanya. Kita menjelaskan ini tingkatan ini itu pemahaman kita di ilmu. Sebenarnya tidak ada orang mencapai ma'rifat itu ada tingkatan-tingkatan, tidak ada lagi. Karena di makam sir itu, di makam sudapana itu malam yadri lam yajuk. Kita tidak bisa memastikan kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, sama seperti ini waktu mereka tidak bisa. Seperti ulun saya bayangkan tadi, ketika seseorang itu sama-sama yang ditujunya adalah presiden, itu tatkala zat presiden itu, wujudnya presiden itu nampak dengan seseorang, maka orang 10 itu beda responnya. Yang jauh melihat itu beda dengan yang dekat. Yang dekat itu berbeda dengan orang yang dirangkulnya. Yang dirangkulnya berbeda dengan orang yang berbicara dengan presiden itu. Perasaannya. Seperti itulah sir namanya. Ketika seseorang bertemu dengan zat yang wajibal wujud tadi, itu tergantung kema'rifatannya. Semakin terbuka sirnya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Terbuka lagi sir, maka disebutkan sir min asrari. Setelah itu asrar min asrari, rahasia daripada rahasia. Ini sudah beberapa sir terbuka daripada rahasianya Allah taala. Karena sir Allah Subhanahu wa taala itu kada bisa habis, tidak bisa habis. Kalau bisa habis, itu berarti Allah taala tidak bersifat kamal namanya. Kamal itu kita terima bagi kita yang sempurna. Sempurna Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sirnya itu, tetapi sir Allah Subhanahu wa taala tidak ada habisnya. Semakin orang dibukakan sir, semakin ma'rifat, semakin tinggi dia makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tingkatan-tingkatan yang sampean sebutkan itu masih di ilmu namanya. Itu ilmu masih. Jadi kalau kita merasakannya baru kita tahu nanti. Tingkatan-tingkatan itu cuma kita yang tahu. Tidak ada lagi bernama. Tidak ada lagi nama. Tingkatan panapillah. Aku ini lagi pana, enggak ada. Aku ini lagi istighraq, enggak ada. Aku ini lagi taraki, enggak ada. Enggak ada nama. Nama itu istilah di dalam ilmu seseorang itu ketika dia mendapatkan pana. Artinya tidak merasakan dirinya. Makanya disebut orang tubadil, pana, wasil, istighraq. Macam-macam namanya, hilang, terserahnya. Cuma kalau orang sudah di makam itu ndak ada. Yang namanya pana, ndak ada. Yang nampak itu cuma jamal kamalnya saja. Kesempurnaan dan keelokan digerak dan diam. Maksudnya saya kan gini tuh apa? Di situ kan ada makom, ma'rifatullah, ma'rifat billah, mahabbah ini kan makom. Di situ. Kalau ma'rifatullah kan mengenal diri. Ma'rifat billah itu kan kedudukan jati diri nyata gitu loh apa. Mahabbah ini yang dikatakan kedudukan kesuciannya udah duduk. Makna kesucian udah duduk khariqul adati atau dah. Nah, jika udah Kita ditarik di situ itu kan wilayah Allah. Bentar ya. Saya terangkan dulu. Saya belum selesai dulu, bentar. Lah ma'rifat billah dan mahabbah ini kan udah Allah sendiri yang berkehendak, udah nggak ada teknik. Nah itu makanya dikatakan mengenal diri kan ada teknik kolbu, nafas, teknik latoif. Itu kan ada di metode toreko atau orang pelaku suluk. Nah dua wilayah puji kotim ala kudus dan puji kotim ala kotim ini kan wilayah Allah sendiri yang berkehendak. Dia yang memuji dirinya sendiri ini kan syahadat rasul. Nah syahadat tauhid inilah puncak dari tauhid itu sendiri, mahabbah. 24 jam nggak putus. Ini udah kalau kita diberikan mahabbah. Makanya masalah kalau kita itu, Guslah, kita itu menunjukkan mahabbah kita dulu. Makam mahabbah itu satu di makam mahabbah, di makam salikin namanya. Makanya di hadis kursi itu disebutkan mayatakarrabul mutaqarribuna bin naubil faraid wan nawafil. Hatta aja, saya nggak pernah ngetes. Berbagi aja. Hatta ahibbahu. Nah, disitulah makam nang mahabbah yang sebenarnya. Makam mahabbah sebenarnya itu ketika sudah melihat, sudah merasakan. Jadi kita ini menyatakan mahabbah itu yaitu di makam musyahadah. Membuktikan kita cinta dulu. Mengerjakan tarikat terserah. Mau zikir nafas, mau zikir zahir, mau musyahadah. Wis terserah pokoknya. Itu makam mahabbah kita. Bukan makam mahabbahnya Allah Ta'ala. Kalau makam kita diberikan makam mahabbah yang sebenarnya memang kita kan bisa lupa lagi. Karena orang mahabbah itu sudah melihat ainul yakin, hakul yakin. Dia itu tidak ingat pun ingat.
Karena di makam mahabbah karena pernah bertemu namanya wasil sudah. Tapi kalau sebelum wasil kita buktikan dulu siang malam kita beribadah. Baik yang fardu yang sunat itu di makam mahabbah kita, di makam salik namanya. Di makam muridin namanya. Yang ini yang saya maksudkan di bawah bimbingan guru itu yang itu. Kalau masalah di atas itu kita tidak perlu bicarakan. Masalah yang diberikan Ya mahabbah bisa itu kan juga, masalah bisa Allah juga Subhanahu wa Ta'ala. aslinya. Karena wilayah rahasia dalam rahasia, cahaya di atas cahaya itu milik Allah. Kalau nggak kelulusan keluar juga kok kadang. Iya, itu Karena kan apa? rahasia. Iya. Nah, Nggak karena bisa di situ kita udah nggak ada nggak- doktrin, Bib. Iya, Apa? Nggak nggak ada ada. doktrin. Ya, Kecuali makanya Allah menggerakkan kalam itu keluar, semua nggak ada yang dirahasiakan, udah dibongkar. Nggak kelulusan kalau udah tahu kedudukan jati diri. Kadang iya, kalau ngunci lesan itu. iya. Kita kan bukan kita Makasih, yang minta tahu, makasih tetapi penjabarannya. kita diberi tahu. Kita asalnya Iya. itu dulu Di menyerahkan, situ baru kan diserahkan. Kita tidak merasa mempunyai apal, lalu diberasakan bagaimana kita itu tidak mempunyai apal. Maka hilanglah apal kita di apalnya, sifatnya di sifatnya, jatnya di jatnya. Itulah namanya ma'rifat yang sebenarnya. Nah, di situ memang tidak ada kehendak lagi. Yang kita bicarakannya adalah makam di bawah wasil. Kalau di atas itu kan makanya saya bilang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Tidak bisa sama. sama aslinya, kode etik sama. Kalau udah jati diri sampai mahabbah sama, nggak ada berbeda. Yang dikatakan mengenal ini jalan metodenya beda-beda, Bib. Itu menurut Iya, saya loh ya. metodenya. Ah. Kalau ma'rifat itu seperti itu. Memang ma'rifat sama, misalnya merasakan api panas sama. Cuma kedalaman panas itu berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin sama. Iya. Kalau saya merasakan api, misalnya dekat dengan api saja, beda dengan orang yang meletakkan jarinya benar-benar di dalam api. Kemarifatan itu seperti itu. Kalau sampean katakan sama, ya sama ma'rifatnya. Sama kenalnya, sesuai kadar yang Enggak, diberikan Allah yang Ta'ala saya kita yang saya sampaikan kan gini tuh. Bah, makrifat billah dan mahabbah ini jalannya sama, tapi kalau makrifatullah di situ kan ada metode sesuai guru masing-masing. Ada garis dan lakon kehidupan amaliyah juga masing-masing. Iya, Karena masih metode. kalau jalannya Tapi kalau makanya udah sama. ah, Jalan itu pasti jalan mahabbah semuanya. Mahabbah itu dengan amalia, itu pasti. Kita membuktikan mahabbah itu masih menunjukkan sifat kita, sifat kehambaan. Sifat kehambaan itu tunduk. Begitu juga nanti kalau sudah mencapai ma'rifat, sifat kita tuh kehambaannya lebih tinggi. Lebih tunduk lagi. ya jadi maksudnya kan di situ semua sholat daimul haq di situ kan sama dengan apa ya kiasan dari Oh, sholat enggak lima usah waktu. bicarakan itu, Kalau Mas. udah Terlalu dalam. iya, Terlalu salat daim. Kita iya cukup enggak sampai di makam musyahadah saja. Kalau bernama-nama itu masih. musyahadah Makanya musyahadah itu kan pandang memandang tuh. Nah, pandang memandang inilah kedudukan siapa orang yang toreko. memandang? Tapi kalau wahdatus syuhud ini kan beda, syahadat tunggal, syahadat mutlak, syahadat sejati, ya wahdatus syuhud. Nah, di situ udah wilayah rahasia dalam rahasia memang. Iya, tapi kalau kita masih di makam musyahadah itu kan masih kita. Kalau rahasia dalam rahasia itu kan kalau sudah wasil, Mas. Itu tidak ada yang Ya, tahu. usul Cuma orang usul yang tajali malam ilallah yadri, maknanya. Usul tajali lam ilallah yad- benar. malam yadri lam yajuk itu. Makanya saya kalau membicarakan wasil itu berbeda-beda antara saya dengan sempian walaupun satu guru kata saya, walaupun wiritannya sama, makam kedudukan wasilnya berbeda. Begitu juga kema'rifatannya nanti. Ma'rifatnya sama misalnya diberikan Allah Ta'ala, cuma rasanya yang berbeda. Nggak bisa sama. Kita makan Sama, misalnya kalau minum udah air, sambung minum kepada air, Allah, Mas. sambung ruh ini. Ini yang dikatakan Mas, sama. kalau kita itu minum kopi sama satu tiko, walaupun yang bikinnya satu, tetapi antara kita misalnya 3 orang minumnya itu ada rasanya yang berbeda, tidak mesti sama. Itu nanti tergantung di musyahadah seseorang. Jadi ada yang merasa kepahitan, ada yang terlalu manis, ada yang merasakan kurang manis. Padahal satu tiko aja. Nah, ma'rifatnya tuh maksudnya sama kita minum kopi, sama ma'rifatnya, cuma rasa ma'rifatnya yang berbeda. Iya. Karena Nggak bisa sama, makrifat di walaupun situ kan jalannya belum sama. putus. Benar. Nggak, kalau wasil itu putus sudah bagi dia. Putus bagi dia.
Setiap orang yang mencapai ma'rifat tuh putus bagi dia. Tetapi putusnya itu beda satu dengan yang lainnya. Tidak bisa sama, Mas Engge. Kalaunya sama, alhamdulillah. Kalau ma'rifatnya sama, diberikan Allah Ta'ala, rasa jajabnya itu sama. Cuma kedalaman rasa jajabnya itu berbeda. Makanya orang yang mencapai ma'rifat itu belum tentu sampai ke sir. Orang yang ma'rifat itu bisa bertahan di ma'rifat saja, di panak saja. Belum diberikan Allah Ta'ala sir. Laduninya belum diberikan, belum terbuka. Orang yang diberikan sir, masih banyak lagi sir yang lain. Belum diberikan. Makanya disebutkan sirrullah, asrar min asrarih. Itu kan rahasia-rahasia. Ada yang diberikan cuma satu rahasia dalam rahasia. Iya, ada yang diberikan beberapa rahasia. Itu tidak mesti sama satu dengan yang lain. Itu tidak bisa sama. Jadi orang itu ada yang sampai kepada makam zikir saja misalnya. Hatinya tidak ingat. Itu sama tingkatannya di makam awam. Orang yang berzikir cuma lisannya saja yang berzikir. Hatinya tidak berzikir. Ada orang yang berzikir, hatinya juga ikut berzikir. Tetapi ada juga orang yang berzikir, hatinya berzikir. Dia tidak merasa berzikir. Di tingkatan zikir bukan di tingkatan panah aja berbeda. Seperti itu. Jadi kelezatan orang yang berzikir lisan beda dengan kelezatan orang yang berzikir lisan dengan kalbu. Orang yang berzikir lisan dengan kalbu itu berbeda dengan orang yang memusahadah di waktu berzikir lisan dan berzikir kalbu. Itu beda rasanya. Seperti itulah ma'rifat. Ada yang diberikan ma'rifat itu seperti ini, tingkatannya berbeda. Tidak bisa sampean samakan. Kalau ma'rifatnya sama, iya. Tapi kalau sirnya tidak, berbeda. Tingkatan zikir kan ada 5 tuh, apa? Wah, sampean masih Kayaknya kan terpegang. bisa teknik. Sampean masih terpegang teknik. Enggak, maksudnya gini. Enggak, Kalau seperti yang itu, dua dia ini kan bisa. wilayahnya Allah di situ. Kita ini wilayah kita aja. Nggak usah nang zikir tingkatan ada sekian. Nggak usah, Mas. Tingkatannya Ya cuma di situ satu. kan kata dua sampean dari tadi. suluk. Iya. Satu aja. Dua Tingkatannya dari suluk cukup kan di situ satu aja. ada tahapan. Wahdatus Iya, iya. selesai. Ya, Nggak usah pakai tingkatan. Kalau walaupun kita mengerti tingkatan, tapi mentoknya kita di tidak situ. mengerti. Nah, saya contohkan seperti ini. Orang berzikir la ilaha illallah dengan berzikir Allah dengan berzikir hu apa bedanya? Beda. Beda di mana? La ilaha illallah kuncinya. Zikirhu nafi isbatnya. Allah ini kan ismu dzatnya. Kalau dia tidak ngerti, Udah. dia berzikir hu, berzikir la ilaha illallah, berzikir Allah. Kalau dia tidak ngerti, sama aja hukumnya. Tingkatan batiniahnya tuh yang penting. Walaupun zikirnya la ilaha illallah, dia isbatkan. Walaupun dia menggerakkan tangannya, dia isbatkan. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tetap isbat dia. Tidak perlu la ilaha illallah, tidak perlu hu, tidak perlu. Cukup dia menggerakkan matanya, sudah. Cukup dia menggerakkan tangannya, sudah. Jangan kita tuh terjebak daripada kata-kata tingkatan-tingkatan. Kalau sudah di makam salik ini. Iya. Jangan. Nanti kita tuh beramalia berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Jadi kita itu tetap di dalam kerangka rumus namanya. Beribadah itu. Makanya kita beribadah Enggak, itu. maksudnya gini loh apa ya. sir Jangan yang salah di paham luar ya, mohon rumus. maaf. Tingkatan itu kan yang memberikan Allah, bukan kita. Di situ ada makam Tapi derajat. kita kan apa. dulu. Nah, Ya di situ itu yang kalau saya sudah maksud. wasil. Kalau sudah wasil. Kalau belum wasil, tingkatan itu adalah pandangan batin kita, musyahadah kita. Tingkatan itu. Makanya saya katakan orang berzikir la ilaha illallah, orang berzikir Allah, berzikirhu, itu sama aja tingkatannya. Kalau hatinya gaflah, kalau hatinya lupa. Walaupun dia menggerakkan tangannya lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Kalau dia menggerakkan tangannya, kalau mengerti bahwasanya gerak ini bukan punya dia, lebih tinggi daripada kalimat la ilaha illallah. Karena dia langsung melihat kenyataan la ilaha illallahnya, bukan kalimatnya. Itu sampean harus mengerti. Karena seluruh alam ini kenyataan la ilaha illallah. Tidak dijikirkan ataupun dijikirkan, tidak disuarakan maupun tidak disuarakan, itu kenyataan la ilaha illallah. Kalau orang mengerti, tidak perlu dia berzikir sebenarnya. Kalau orang mengerti. Kenapa? Karena setiap sesuatu yang dilihatnya, didengarnya, dirasakannya, itu adalah zikir pada hakikatnya. Jadi sampean jangan terjebak, la ilaha ini zikir isbat, zikir enggak. Itu masih di dalam ilmu kita namanya. Nah, seperti itu. Iya. Kan paham, sampean paham. membawa saya naik ke atas. Kalau sampean membawa naik ke atas, kita tidak lagi mengatakan ini zikir kalbu, ini zikir sir, ini zikir anu.
cukup satu aja yang kita pandang, wahdatus suhud. Siapa sebenarnya yang berzikir? Nggak ada bernama lagi. Sohe. Cukup sampai sinilah. Mas, minta maaf. Gus, ini mau Nggak apa-apa, istirahat nggak lagi apa-apa. capek. Nah, kawan-kawan capek. Ya, Nggih, terima minta kasih, maaf. Afwan. Nggih. Makasih. Mudah-mudahan Nggih, berkah Mas Wan. semua. Salam Nggih, santun Mas Wan. rahayu, salam santun rahayu dari Nggih, Kediri, minta Jawa maaf. Timur. Masya Allah. Nggih. Nggak apa-apa. Nggak Jangan, apa-apa. jangan lagi Aku Mas. pahala. Terbuka. Asa ase asuh ya. Asa ase Iya, asuh ya. asa Apa? asuh. Saya Iya. bukan menggurui ya. Asa ase asuh. Di sini untuk saling menguatkan. Sama. Yang tiping-tiping suudon biarlah. Saling menguatkan. Kita ndak ada cuma saling Yang tiping suudon mujakarah. biar. Yang tiping. Nggih, kita mujakarah aja. Makanya saya Ya. tadi bicara ma'rifatullah, ma'rifat billah, mahabbah itu Allah sendiri memberiku dudukan. Makanya apa sendiri kan paham toh. Saya bicara itu. Iya. Itu makom luar biasa itu. Mahabbah itu Allah mencintai, bukan kita mencintai loh. Allah udah membalas cinta. Itu maksudnya. Iya. Makanya saya tadi awal tanya Makam- duduknya kesucian gimana? Duduknya kesucian ini yang nggak mudah. Karena apa? Iya. Sebelum kita mati di alam kubur, kita udah melewati 2 pintu kematian. Ini kesempurnaan ma'rifat billah. Masih terlalu banyak Nah, rakamnya itu Mas, aja. sampean terlalu banyak. Nggak Kematian merekam. itu Ini cuma nggak satu metode kali apa? aja. Jangan terlalu banyak. Iya. Saya sarankan dengan sampean, jangan terlalu banyak Iya, nanti. menghafal. Paham. Jangan terlalu banyak menghafal. Nggak Ribut. hafalan apa? Nggak hafal. Iya, ndak hafalan. Cuma kalau Jalurnya disebutkan, praktek baru ketemu teori apa? kalau sebutkan 20 itu teori namanya. Udah, maaf. Saya ndak pakai teori saya. Bingung Makom saya wahdatus kalau syuhud. pikir pakai teori. Nggih. Oh, ini lepas Iya. teorinya. Bingung. Udah nggak ada teori. Udah nggak ada teori. Paham. Iya. Karena apa? Kalau duduk di akal pikiran, nanti salah paham kalau saya bicara seperti ini. Kalau udah Iya, kesadaran itu kan, paham. itu dengan akal kita Hukumnya di berarti. mana? Kalau teori itu masih akal kita. Nggih, yalah minta maaf. Kasihan orang mau Nggak istirahat. apa-apa, maaf. Iya. Mohon Assalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.